Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di segmen rakit PC. Sekitar 7 bulan yang lalu kita pernah bikin rakit PC tanpa graphic card ya, tanpa VGA card dengan menggunakan Ryzen 5 3400G. Di video itu banyak banget dari kalian yang menyarankan kita untuk bikinin part keduanya tanpa graphic card. Nah, kali ini kita akan bikin part keduanya, rakit PC tanpa graphic card dengan menggunakan Ryzen 5 5600G ya. Di Ryzen 5 5600G ini udah ada GPU internalnya. Dan di sini kita menggunakan komponen-komponen lain yang mayoritas adalah low budget, MOBO-nya, PSU-nya, RAM-nya, ya, SSD-nya, kecuali casingnya nih. Casingnya yang di belakang itu bukan casing low budget ya. Casingnya mungkin agak mahal, sekitar 1 jutaan, tapi ya gimana karena di studio kami ini nggak ada lagi gitu casing yang bisa kita bikinin rakit PC-nya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti bisa sesuaikan lah ya, dipilihin di list rakitan budget PC-nya itu diganti dengan casing yang lebih murah. Oke, namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Rakit PC tanpa graphic card ini kita mulai dari prosesornya, yaitu AMD Ryzen 5 5600G. Prosesor ini bertenaga 6 core dan 8 thread. Prosesor ini memiliki GPU internal di dalam prosesornya, atau AMD menyebutnya dengan istilah APU, yaitu Radeon Vega 7. Banyak sekali yang bertanya, Bang, bagusan mana sih Ryzen 5 3400G atau Ryzen 5 5600G? Kan harganya juga mirip-mirip nih. Jawaban saya tentu lebih baik Ryzen 5 5600G. Ryzen 5 5600G punya core dan thread yang lebih banyak dan CPU-nya ini jauh lebih kencang daripada Ryzen 5 3400G. Ryzen 5 3400G itu base CPU-nya adalah Ryzen 5 2400G yang dirilis tahun 2018 yang lalu. Sementara Ryzen 5 5600G itu base-nya adalah Ryzen 5 5600X yang dirilis pada tahun 2021 yang sudah menggunakan arsitektur Zen 3. Dari sisi kecepatan prosesor, tentu Ryzen 5 5600G unggul cukup jauh dibandingkan dengan Ryzen 5 3400G. Lalu bagaimana dengan IGP-nya atau GPU internalnya? Ryzen 5 3400G kan punya Radeon Vega 11, sementara Ryzen 5 5600G cuma pakai Radeon Vega 7. Walau Ryzen 5 5600G masih pakai Radeon Vega 7 yang punya 7 compute unit doang, namun base clock-nya ini tuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Radeon Vega 11-nya Ryzen 5 3400G. Belum lagi Radeon Vega 7 yang ada di Ryzen 5 5600G ini bisa kita tuning lagi sehingga performanya bisa lebih kencang lagi. Caranya gimana? Oke, nanti kita bahas ya. Oke, sekarang kita ke MOBO-nya. Di sini kami menggunakan MOBO chipset AMD A520 dari MSI, yaitu MSI A520M A Pro. MOBO ini saya dapatkan di harga sekitar 1 juta rupiah. Lalu untuk RAM-nya kita pakai RAM low profile dari Team Group, yaitu TeForce Zeus 2x8GB DDR4 3200. Harga RAM ini ada di kisaran Rp995.000. Untuk SSD, di sini kita menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 3x4 dari PNY, yaitu PNY CS1031. Harganya sendiri ada di kisaran Rp455.000. Untuk PSU, kita menggunakan PSU Cooler Master Elite V4 500W. PSU ini dibanderol di kisaran harga Rp535.000. Terakhir, untuk casingnya, di sini kita memang agak overprice ya untuk rakitan ini, namun masalah casing adalah masalah selera. Kalian bebas mau pakai casing yang mahal ataupun casing yang murah, tergantung dengan selera masing-masing. Di sini kita menggunakan Cooler Master TD300 Mesh yang dibanderol di kisaran harga Rp1.150.000. Di harga segini kita udah dapat casing putih yang cakep banget, ada bonus 2 kipas addressable RGB di bagian depan, top panelnya bisa dilepas pasang, lalu kita juga udah dikasih RGB hub connector di sisi side panelnya. RGB hub ini bisa memuat 5 buah kipas ARGB dan 4 buah kipas casing. Berikut adalah total harga dari PC rakitan ini. Total harganya mencapai sekitar 8 juta rupiah. Namun harga segini bisa lebih kurang lagi jika teman-teman ganti casingnya dengan yang lebih budget, di mana total rakitannya bisa turun ke kisaran 7,3 jutaan rupiah. Namun teman-teman perlu ingat, ini adalah desktop PC-nya saja, tanpa monitor, tanpa operating system, tanpa aksesoris, dan harganya bisa berbeda-beda. Tergantung di mana kalian tinggal dan tergantung di toko mana kalian beli.
Rakitan ini adalah rakitan pribadi ya. Kalian tidak harus mengikuti rakitan ini sama persis seperti yang ada di video ini. Sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Video ini hanya memberikan inspirasi rakitan dan informasi mengenai performa dari Ryzen 5 5600G. Join komunitas kita di Discord dan grup Facebook buat teman-teman yang mau tanya-tanya. Semua linknya ada di menu deskripsi. Oke, sekarang kita akan mulai rakit PC-nya. Pertama, kita pasangkan dulu prosesornya ke dalam soket motherboard. Terdapat thermal paste pada kipas bawaan AMD-nya, namun karena kipasnya ini udah pernah saya pakai, jadi kami harus mengoleskan ulang pastanya. Selanjutnya, kita pasang SSD NVMe-nya ke slot M.2. Buka dulu bautnya dengan obeng kembang kecil, lalu pasangkan SSD-nya. Kemudian kita pasangkan RAM-nya. Kalian bisa pasangkan RAM-nya ini sekarang ataupun nanti aja pas terakhir. Kalau udah, kita mesti pasangkan mobonya ke dalam casing. Jangan lupa untuk pasangin dulu back panel covernya terlebih dahulu. Masukkan mobo ke dalam casing dengan mencocokkan posisi dudukan baut. Kalau udah pas posisinya, langsung pasangkan semua bautnya. Di sini kita menggunakan mobo dan casing ukuran Micro ATX, yang artinya ukuran mobo ini lebih kecil daripada mobo ATX yang standar. Berikutnya, kita pasang power supply-nya. Setelah memasang PSU, akan terdapat 3 sumber kabel yang mesti kita colok-colokin ke motherboard ataupun ke controller hub yang ada di casing ini. Pertama, kita colokin dulu kedua kabel kipas untuk front panelnya. Casing Cooler Master TD300 Mesh ini menyediakan controller hub yang dapat menampung sampai dengan 5 buah kipas addressable RGB dan 4 kipas PWM. Namun, berhubung mobo yang kami gunakan tidak memiliki RGB header, maka kita akan menggunakan kabel SATA Molex yang dicolok ke power supply. Dan untuk mengganti nyala RGB-nya, kita menggunakan tombol reset yang dialihfungsikan menjadi tombol untuk mengganti nyala RGB. Setelah memasang kabel kipas yang ada di front panel, selanjutnya kita pasang kabel dari power supply dan kabel konektivitas dari front panel casing. Setelah semuanya dicolok-colokin, jangan lupa untuk merapihkan kabel-kabel di bagian belakang motherboard ini. Oke, proses merakit PC pun telah usai. Berikut adalah penampakannya. Oh ya, untuk kebutuhan produksi, supaya lebih enak dilihat, maka saya menambahkan 2 buah kipas RGB di bagian top panelnya. Selanjutnya, kita akan uji performa dari PC rakitan ini. Namun sebelumnya, ini adalah spek CPU-Z dan GPU-Z-nya. Dikarenakan IGP dari Ryzen 5 5600G ini tidak memiliki memori fisik, maka memori clock-nya ini akan mengikuti frekuensi dari memori RAM yang kita gunakan. Sebagai contoh, dikarenakan kita pakai RAM DDR4 3200, maka memori clock dari Radeon Vega 7-nya ini ada di 1600 MHz atau DDR4 3200 dibagi 2. Artinya, jika kita mengoverclock memori RAM-nya, maka kita juga sekaligus mengoverclock memori clock dari Radeon Vega 7-nya. Untungnya di Mobo MSI A520M-A Pro ini sudah terdapat fitur Memory Try It yang memudahkan kita untuk melakukan overclock memori. Di sini saya coba overclock ke DDR4 4000 yang sudah ada settingan otomatisnya di BIOS Mobonya. OC memori yang saya lakukan ini berhasil dan stabil, namun tidak semua RAM bisa di-OC sama persis dengan RAM T-Force Zeus yang saya gunakan ini. Jika teman-teman menggunakan Memory Try It dan ternyata tidak mau booting
artinya IC memori RAM-nya memang tidak mampu di overclock setinggi itu, so mesti diturunin lagi speednya. Pada 3D Mark Firestrike, grafik skor dari IGP Ryzen 5 5600G ini berkisar di 4000-an poin. Angka segini sedikit di atasnya Radeon Vega 11-nya Ryzen 5 3400G. Dan jika kita overclock RAM-nya ke DDR4 4000, maka skor grafik pada 3D Mark Firestrike-nya juga ikut bertambah mencapai 4300-an poin. Berdasarkan skor 3D Mark Firestrike ini, performa IGP dari Ryzen 5 5600G ini berada di atasnya Vega Discrete GT 1030 atau sekelas dengan performanya Radeon RX 550. Lalu untuk skor Cinebench R15 dan Cinebench R20-nya, terlihat bahwa Ryzen 5 5600G ini memiliki performa yang luar biasa, jauh mengungguli Ryzen 5 3400G. Ryzen 5 5600G ini merupakan Ryzen 5 5600X yang sedikit dipangkas cache-nya dan belum support PCIe Gen 4.0. Di game pertama, kita akan tes game AAA yang berat dulu seperti Shadow of the Tomb Raider. Pada pengetesan game ini, kita hanya pakai settingan XMP normal saja di DDR4 3200. Kita tes game ini di resolusi 1920x1080 pixel, settingan low dan TAA aktif. Hasilnya, Ryzen 5 5600G mampu mendapatkan rata-rata FPS yang masih lumayan, yaitu di sekitar 32 FPS. Di game kedua, kita coba di game yang sedikit lebih ringan, yaitu SnowRunner. Kita tes di resolusi 1080p, settingan low, dan di map Yukon, Kanada. Rata-rata FPS-nya memang hanya di sekitar 38 FPS saja. Namun, berhubung game SnowRunner ini temponya lambat, saya rasa FPS segini masih cukup playable. Di game ketiga, kita tes di game PS 2021. Di sini kami menggunakan resolusi Full HD dan settingan low. Ryzen 5 5600G ini ternyata cukup asik untuk sekedar main game PS. Rata-rata FPS-nya cukup tinggi mencapai 85 FPS. Sedangkan jika sedang replay ataupun selebrasi, rata-rata FPS-nya drop dikit ke 70-an FPS. Di game keempat, kita coba di game CSGO. Di sini kami pakai resolusi Full HD, settingan low, dan FXAA aktif. Kami tes di map Dust 2, namun hanya main bareng bot aja. Rata-rata FPS-nya cukup lumayan. Di tempat sepi kita bisa dapat 100 sampai dengan 110-an FPS. Namun begitu ketemu musuh, FPS-nya drop ke 80 sampai 90-an FPS. Di game kelima, kita coba di game-game ringan yang kemarin gratisan nih di Epic Game Store, yaitu Yooka-Laylee The Impossible Lair. Di game ini, kita bisa pakai settingan high di resolusi 1080p dengan cukup lancar. Rata-rata FPS-nya bisa mencapai 64 FPS untuk scene yang berat. Terakhir, kita tes suhunya dengan cara bermain game Shadow of the Tomb Raider selama 2 jam non-stop di suhu ruangan ber-AC 26 derajat Celcius. Suhu CPU-nya sendiri maksimal ada di 65 derajat Celcius, sedangkan suhu GPU Radeon Vega 7-nya maksimal ada di 52 derajat Celcius. Kesimpulannya, Ryzen 5 5600G adalah prosesor kelas mid-range yang punya performa apik. Selain CPU-nya kenceng, Ryzen 5 5600G ini juga dibekali dengan GPU internal yang sama baiknya dengan Ryzen 5 3400G. Ryzen 5 5600G ini juga masih bisa ditambahin VGA discrete lagi. VGA yang kami sarankan adalah VGA di kelasnya RTX 3060, Radeon RX 6600, atau minimal di kelasnya RX 6500 XT dan GTX 1650 Super. Demikian video rakit PC kita kali ini. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya dan diskusi, bisa join komunitas kita di Discord ataupun grup Facebook. Semua linknya ada di menu deskripsi. Sampai jumpa lagi di video rakit PC kita yang berikutnya.